Assalamualaikum, salam literasi. Masih bulan Mei, saya ingin melanjutkan satu putu buku ya. Putu buku kali ini ingin melanjutkan pembahasan tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi tepat kalau nggak salah di postingan saya tahun lalu ya. Tahun lalu itu di Hari Pendidikan Nasional tahun lalu saya cerita ini. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, buku 1 terkait pendidikan. Dan beberapa komentar di konten saya pada saat itu adalah kapan buku keduanya. Nah, ini saya ingin tentang buku keduanya kali ini. Ya, hari ini pas kebetulan masih Mei kan, artinya belum terlalu terlambat lah. Ulang tahunnya Ki Hajar Dewantara 2 Mei, tapi kalau sekarang sih udah lewat nih. Pemikiran Konsepsi Keteladanan dan Sikap Merdeka, buku 2 terkait budaya. Seperti disampaikan pada buku satunya bahwa buku ini disusun oleh Majelis Luhur Taman Siswa. Jadi oleh satu tim di sekolahan Taman Siswa menyusun pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di buku 1 semua terkait pendidikan dikumpulkan ya. Baik dari tulisan Ki Hajar Dewantara, baik dari sambutan, baik dari rapat, baik dari artikel-artikel beliau dikumpulkan, disusun oleh Majelis Luhur Taman Siswa dalam satu buku 1, dan terkait kebudayaan oleh tim Majelis Luhur itu disusun dalam buku 2. Nah, buku 2 ini tentang kebudayaan ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bab. Yang pertama tentang kebudayaan umum. Yang kedua adalah tentang kebudayaan dan pendidikan kesenian. Yang ketiga kebudayaan dan kewanitaan. Dan yang keempat kebudayaan dan masyarakat. Dan yang terakhir hubungan dan penghargaan kita. Nah, pada kebudayaan umum, seperti yang buku pertama juga ya, ini saya perlu sampaikan problemnya membaca buku ini adalah beberapa artikel dalam bahasa Belanda. Namun memang itu hanya terjemahan bahasa Belandanya, tapi bahasa Indonesianya tetap ada. Dalam buku yang kedua ini bahkan ada satu artikel ditulis dalam bahasa Jawa. Jadi memang menarik sih, menurut saya ini memperkaya kita saat menikmati buku ini. Oke, yang pertama tentang kebudayaan umum. Dibagi menjadi beberapa judul. Tapi yang menarik oleh penyusun ini dia tidak tidak sematkan angka di situ. Jadi memang saya sampai agak tertatih-tatih. Saya ini nulis ini ada sekitar berapa belas nih tentang kebudayaan umum ini. Tapi saya juga nggak yakin amat apakah hitungan saya benar gitu, karena dia benar-benar per judul langsung ditaruh gitu ya. Bahkan ada yang percakapan gitu, ada percakapan semacam debat dalam bahasa tulisan gitu. Persanggapan dari Mr. Chongmen, pimpinan Akademi Teologi di Jogja. Dia menuliskan dengan judul Manusia dan Kodrat Alam. Nanti dijawab oleh Ki Hajar Dewantara dengan jawabannya dengan judul Jawab Kami. Jadi sebenarnya ada tulisan yang isinya itu tentang berjawabnya Ki Hajar Dewantara dengan tokoh lain. Menarik sih tentang kodrat alam dan sudut pandangnya dari sudut pandang Kristen, yaitu Akademi Teologi di Jogja, dan dijawab oleh Ki Hajar Dewantara dari sudut pandang Taman Siswa. Dalam hal ini tentu sudut pandang Islam, karena Ki Hajar Dewantara seorang muslim ya. Baiklah, di awalnya itu ada asosiasi antara timur dan barat. Ini menarik asosiasi ini. Jadi Ki Hajar Dewantara menuliskan tentang keresahan pada saat itu loh ya. Ini di tahun beberapa ya. Pertulisan ini sekitaran 1928 lah rata-rata tulisannya itu ya. Walaupun ada yang sampai 1910-an. Ada keresahan dari seorang Ki Hajar Dewantara tentang budaya kita dengan budaya barat seperti apa gitu.
bagaimana buah asosiasi gitu. Jadi sesuatu yang tidak terbantahkan, kita tidak bisa mengelakkan diri dari bercampurnya budaya, bercampurnya kultur. Ya, ini di zaman itu ya, apalagi kalau Ki Hajar Dewantara hidup pada saat kali ini dengan kemajuan tingkat teknologi informasi, saya pikir udah disrupsi itu benar-benar tidak ada batas lagi. Sehingga bercampurnya kultur ini seperti apa? Keresahan Ki Hajar Dewantara, jangan sampai terjadi denasionalisasi budaya. Jadi budaya yang semakin lama semakin kehilangan karakter budaya nasionalnya gitu ya. Budaya nasionalnya saya yang kehilangan. Diberikan contoh oleh Ki Hajar Dewantara, jangan sampai gending kita ya terlupakan oleh jazz dan dansa gitu. Gending kita tercampur gitu. Jadi dibutuhkan asosiasi. Jadi percampuran yang tepat gitu. Disitulah tepatnya bagaimana asosiasi dan evolusi. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara menerima proses percampuran budaya itu, namun seperti apa sehingga tidak terjadi denasionalisasi. Kemudian di judul berikutnya itu tentang kebangsaan, rasa kebangsaan. Ini pidato di tanggal 28 Maret 1928. Saya itu makanya wow, ini kan pas Sumpah Pemuda ya, di Kongres Pemuda ini memang. Di situ disampaikan betapa pentingnya rasa kebangsaan, rasa diri, ya, rasa keluarga, ya, yang dengan adat sendiri ya kita bisa selaraskan kodrat irodat dari sebagai makhluk Tuhan ya, dengan maksud menjunjung sifat keadaban manusia. Ya. Menurut saya itu menarik sekali ya. Dan endingnya itu adalah keadaban manusia ini dalam hal ini adalah sebagai bangsa yang hidup normal dan tidak terdesak oleh bangsa lain. Bahasanya Ki Hajar waktu itu kan tanda petik sebenarnya itu bagaimana kita menjadi bangsa yang merdeka, tidak terdesak oleh bangsa lain. Dan dilanjutkan dengan yang berikutnya yang tadi saya sampaikan ya, percakapan tentang Mr. Jongmen dengan jawabannya Ki Hajar Dewantara selalu percakapan tentang kodrat alamnya. Itu juga menarik sih, kalau teman-teman baca itu kita jadi kayak tahu tradisi intelektual seorang Ki Hajar Dewantara dalam menjawab dan menerima pertanyaan seorang akademi teologi ya. Bahkan ada kalimat yang di Akademi Teologi itu bahwa ia kemudian bertemu dengan Kristus ya, bagaimana akhirnya sudut pandangnya Kristus gitu. Lalu yang Ki Hajar Dewantara dengan problem kawula dan Gusti gitu. Itu menurut saya menarik ya, menarik. Kemudian budaya dan kultur atau budaya, ini tentang kebudayaan yang dikupas oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana adat dalam kehidupan khalayak ya, bagaimana pentingnya bibit, bebet dan bobot ya, ketika bicara keturunan. Kemudian itu sudut pandangnya dengan sangat dengan sangat dingin membedah tentang sisi keturunan. Kita kan agak sensitif ya ketika bicara keturunan. Di sini disudutkan bagaimana mencetak ksatria ya, tidak berwatak sudra. Jadi sudut pandang kasta tapi dari sudut pandang pendidikan ya, dan budaya. Kemudian ada bagaimana hubungan kultural bangsa kita ya dengan bangsa-bangsa di luar kita, di luar Indonesia. Ini di tulisan ini itu kalau saya merasa ada kebanggaan gitu bahwa ada seorang Ki Hajar Dewantara yang demikian sudah bahkan dia menuliskannya itu, kalau saya ini artikelnya judulnya Indonesia ya, 1938. Jadi sebuah mempertegas istilah Indonesia. Ini kan setelah 10 tahun setelah Sumpah Pemuda ya kan. Sumpah Pemuda itu kan istilah Indonesia dikumandangkan. Jadi ini
tulisan yang ini tadi ya, yang saya ceritakan tadi, ini adalah seperti dia dalam rangka ya, diterbitkan dalam rangka memperingati berdirinya Perhimpunan Indonesia yang ke-30, 1908 sampai dengan 1938. Jadi dia berikan catatan judulnya Indonesia. Kemudian Islam dan kebudayaan ini juga cukup menarik ya. Ada yang saya garis bawahi di tulisan beliau tentang Islam dan kebudayaan ini adalah secara sosial kultural. Jadi bagaimana membaca Islam itu secara sosial kultural, bukan ritual. Sehingga kebudayaan, jadi yang diangkat itu kebudayaan rakyat, bukan kebudayaan keraton. Jadi Islamnya Islam yang kan memang demikian ya, Islam turun dulu di tanah Jazirah Arab pun kan sebuah perlawanan atas nilai atas dominasi kepriayaan ya, kepriayaan bangsa Quraisy gitu kan. Jadi akhirnya kaum marginal merapat ke Islam. Demikian pula curut pandang Ki Hajar Dewantara di sini. Kalau ketika kita cara pandangnya adalah kebudayaan rakyat, bukan kebudayaan keraton. Walaupun nanti di akhir-akhir kita akan tahu bagaimana kedekatan Ki Hajar Dewantara dengan jaringan keraton, dan itu menurut saya bagus sekali untuk mendorong pendidikan di tanah Jawa secara khusus ya. Oke, lanjutkan dulu aja lah ya. Terus pada Peri Kemanusiaan Pancasila sudah mulai setelah kemerdekaan dia menuliskan tentang Peri Kemanusiaan. Ini tahun 1948. Ya betul, 48, 10 November. Jadi Pancasila menggambarkan keluhuran sifat hidup manusia. Ini sudah merdeka, alhamdulillah sudah merdeka, dan sudah menggunakan istilah Pancasila sebagai dasar negara kita. Sehingga kalau baca ini dari tahun ke tahun itu kita tahu betapa proses kristalisasi nilai-nilai Pancasila itu jalannya panjang betul gitu, dari 1908 sampai 28, 38, 48 gitu. Itu panjang sekali ya. Bagaimana kebudayaan, saya ada benang merah. Ini kan tulisannya lepas-lepas ya. Sekalian aja saya sampaikan. Seperti biasa, putu buku bukan bedah buku secara akademis gitu. Namun ini adalah apa yang saya pikirkan dan saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini gitu. Nah, di buku ini ada benang merahnya ketika bicara tentang kebudayaan itu ya. Yaitu bagaimana pertama nih budaya sendiri gitu. Kita mengakar ke budaya sendiri. Kemudian bagaimana posisi kita dengan kemanusiaan. Lalu ada kata ketertiban dunia. Ini kan ada di Undang-Undang Dasarnya. Jadi kalau kamu paham kebudayaanmu, kamu mengerti betul posisimu di mata kemanusiaan secara umum, kamu ujung dari kebudayaan itu adalah ketertiban. Itu benang merah di beberapa tulisan itu tuh muncul ya. Karena memang kan ini ada beberapa pengulangan ya. Bahkan bahasan tentang budaya, kultur kultur atau budaya tadi ya, budayaan, terus tumbuh subur hidup, tumbuhnya kebudayaan ya. Itu sebenarnya ada ada pengulangan karena ini tulisan-tulisan lepas seorang Ki Hajar Dewantara. Sehingga ketika tahu posisi kita di mata budaya dunia, maka mau nggak mau di sini disampaikan ada pertama dia itu sendiri budaya yang yang budaya sendiri gitu ya, yang otentik. Kemudian dia akan kawin, istilahnya kawin. Budaya ini kawin dengan dua cara. Yang pertama asosiasi ya, yang kedua asimilasi. Asosiasi dia bercampur namun tidak bersatu. Asimilasi bersatunya budaya. Nanti ini dibahas sampai dengan dia bab berapa ya? Nanti kita ada bagaimana menyatukan, apakah bisa menyatukan budaya seluruh dunia gitu. Oke, pelan-pelan lah ya. Kemudian ada lahirnya kebangsaan, keindahan hidup manusia. Oke, ini masih dengan semangat itu. Kemudian bab 2. Sebelum bab 2 ada beberapa yang langsung teknik banget ya. Jadi secara struktural. Jadi Ki Hajar Dewantara menawarkan di buku ini bagaimana usaha kebudayaan itu secara struktural gitu.
ada panitia persiapan, ada 4 usaha kebudayaan kalau dalam satu artikelnya itu. Panitia persiapan Majelis Ilmu Pengetahuan, panitia penyelidik perguruan tinggi kesenian, panitia sejarah nasional, balai penyelidikan dan pengajaran. Jadi dia menawarkan 3 struktur yang bisa digunakan untuk menjaga kebudayaan kita, sehingga kebudayaan nasional memiliki hubungan yang tepat ya, hubungan dan antara kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional di mata kebudayaan dunia. Itu, di bab ini sudah ditawarkan itu. Kemudian di bab kedua, kebudayaan dan pendidikan kesenian ya. Di sini dia cerita tentang pertama itu justru bahasa. Bagaimana bahasa dan bangsa. Ya, 2 kata ini kan ada dalam Sumpah Pemuda ya, bahasa satu, menjunjung tinggi bahasa persatuan dan bangsa satu, bahasa Indonesia. Selain tanah air kan. Kemudian bagaimana kedudukan bahasa pribumi. Ini panjang sekali nih. Ada satu, saya ngelihatnya ini seperti apa namanya? Bahkan seperti sebuah paper terpisah gitu. Judulnya kedudukan bahasa pribumi dalam kurung juga Tionghoa dan Arab di satu pihak ya, dan bahasa Belanda di lain pihak dalam pengajaran. Jadi Ki Hajar Dewantara menuliskan tentang posisi bahasa Tionghoa, bahasa pribumi kita, bahasa Jawa, bahasa Melayu tentunya, dan bahkan termasuk bahasa Tionghoa dan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Belanda dalam pengajaran. Itu detail sekali. Ini dalam bab-bab terpisah. Jadi di dalam bab ini ada bab-bab gitu. Karena ini seperti paper yang diletakkan gitu. Saya pikir itu menarik ya. Dan kayaknya ada 2 bahasa ya terkait dengan ini, itu ditulis dalam 2 bahasa. Satunya bahasa Belanda. Jadi kalau teman-teman punya buku ini sih kaya sekali ya jadinya. Jadi memang buku ini tebal, beberapa tulisan diulang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Lalu bagaimana yang berikutnya adalah, ini saya sampai tulis halamannya 151 dan 152. Halaman 151 dan 152 ini ada satu penggalan Kinanti Sandang. Saya buka aja lah satu. Itu adalah itu tembang Kinanti. Dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya langsung garis bawahi, wah ini kayak menarik sekali bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara menukilkan ya, Kinanti Sandung, Kinanti Sandung, sebuah naskah dari Manuhara oleh Ki Gusti Pangeran KGPAA Mangkunegoro IV untuk lagu dan piano digubah oleh S. Suryoningrat. Jadi ini jadi lagu Kinanti Sandung. Dan dilanjutkan dengan di artikel berikutnya, hubungan nyanyian dan musik Jawa dengan pendidikan dan kesusastraan. Jadi dihubungkan bagaimana kesusastraan Jawa dalam pendidikan. Karena memang kata disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dalam lagu Jawa itu ada 4 lagu anak-anak Jawa yang pertama dinyanyikan untuk permainan yang bersifat keolahragaan, kedua nyanyian yang dilakukan untuk permainan olahraga, nyanyian yang dinyanyikan untuk tidak bersamaan dengan permainan, jadi terpisah, dan ada nyanyian yang bersifat mendidik. Jadi lagu Jawa itu memang arahnya adalah kepada tuturan, kepada generasi setelahnya. Ini adalah sebuah laporan dalam Kongres Bahasa Jawa di Jogja, Maret 1927. Nah setelah itu bahkan ada tulisan yang tadi saya sampaikan, ada satu artikel dalam bahasa Jawa, wewaton bab kawruh tuwin pasinaon gending Jawi, kangge musyawarah in parepatenipun para ahli gending Jawi wonten ing Pendapi Sono Budaya Yogyakarta, 12 Desember 1935. Ini dalam bahasa Jawa ya, bagaimana kalau tepat terjemahannya itu dasar pengetahuan serta pengajaran gending Jawa. Ini ilmu-ilmu tentang gending Jawa, dan saya sebenarnya seperti mundur ke belakang gitu, diajarkan oleh ibu saya dulu. Ibu saya guru tembang. Mungkin di konten yang buku pertama saya sempat sampaikan ya, bagaimana saya menikmati ibu saya yang ngajar kelas 1 dan
siangnya dia ngajar kelas tinggi untuk ngajar tembang. Jadi saya sering ikut kelasnya mau copatnya ibu saya. Dan memang agak rumit ya ketika bicara not Jawa itu kan nanti ada itu. Dan di sini detail sekali. Jadi Titi Wirono dan Titi Laras ya. Ada istilah yang bahasa Indonesianya aja deh ya, biar saya juga bingung kalau bahasa Jawanya. Di Laras Slendro. Jadi ada Titi lagu patet, Laras Slendro. Slendro itu lagi Slendro apa dulu nih? Slendro patet songo, Slendro patet menyuro, Slendro Laras pelok gitu. Itu Jiro lupat monemnya itu beda-beda. Kan kalau do re mi fa sol la si do. Kalau dulu ibu saya itu bisa baca not Jawa. Jiro lupatmu. Jadi kalau dalam lagu dalam not barat itu do re mi fa sol la si do, kalau di Jawa itu nggak ada re dan nggak ada la ya. Do mi fa sol do mi fa sol ya kan, nggak ada re nya. Nah, itu ini sebuah bab khusus, nanti kalau teman-teman baca akan menikmatinya. Termasuk selanjutnya adalah bagaimana bedoyo dan serimpi. Ini sebuah kesenian tari yang luhur dan indah. Bedoyo ini tari yang sangat mistis gitu di keraton, dan konon menjadi wajib untuk para keluarga keraton untuk memahami bedoyo dan serimpi ini. Oke, kemudian bab 3 adalah kebudayaan dan kewanitaan. Nah, ini jumlahnya juga cocok, harusnya pas hari Kartini ya. Saya juga baru menemukan ya, tapi saya menikmati satu pikiran feminisnya seorang Ki Hajar Dewantara, atau cara pandangnya terhadap perempuan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana dia memandang kodrat perempuan ya. Dia dimantik dalam satu artikel itu begini saya suka kalimatnya ini, memahami wanita itu. Jadi kalau mau tahu kebutuhannya, kamu pahamilah kodratnya perempuan gitu. Jadi kalau mau tahu memahami perempuan, caranya pahami kodratnya. Bagaimana dunia pendidikan, wanita di dunia pendidikan itu diulas oleh Ki Hajar Dewantara dengan simpulan bahwa sesungguhnya bidang pendidikan ini adalah kenikmatan ya dari perempuan yang selaras betul dengan kodrat perempuan lahir dan batin gitu. Sehingga dia mengajak dalam artikelnya itu bahkan persuasif sekali ya, di akhirnya itu mengajak wanita Indonesia untuk ayo dalam pendidikan karena ini adalah kodratnya perempuan gitu. Karena kuat sekali ya dalam pendidikan, pengasuhan ya kan, perempuan itu memiliki kekuatan di sana. Lalu bagaimana perempuan punya pengaruh dengan sekitarnya. Bagaimana perempuan dengan sport, kalau di sini misalnya sport ya, dengan olahraga. Karena olahraga ini menjadi penting, dia menjaga lahir maupun batin. Itu ditulis 1928 oleh seorang Ki Hajar Dewantara. Jadi sudah sangat menginspirasi kan, harus menjaga kesehatan. Lalu ada wanita taman siswa, ini cerita tentang karakter wanita taman siswa ya. Lalu pada sebuah pidato ya di Kongres artikel tentang Kongres Jakarta dan Protes Semarang, disampaikan ada kalimat tentang wanita yang menurut saya menarik. Derajat keibuan adalah faktor terpenting untuk kemajuan bangsa. Jadi derajat keibuan adalah faktor terpenting untuk kemajuan bangsa. Jadi rasa kehormatan dan rasa kebangsaan. Jadi seorang perempuan itu menjadi pilarnya kehormatan satu bangsa. Lalu artikel terakhir di bab ini justru membahas tentang lapangan pekerjaan untuk kaum perempuan. Luar biasa ya. Di tahun itu Ki Hajar Dewantara sudah menuliskan kegelisahannya tentang lapangan kerja untuk perempuan. Bab 4, kebudayaan dan masyarakat. Ini ada di halaman 275 ya, kalau teman-teman mau itu. Di situlah ada tentang pakaian nasional. Ini juga menurut saya baru terpantik, ternyata pakaian nasional itu penting ya gitu. Itu simbol yang di saat itu sudah dibahas oleh Ki Hajar Dewantara. Pakaian nasional kita itu sebenarnya apa? Karena terlalu banyak pakaian intelektual itu adalah pakaian barat gitu kan. Menurut saya itu, kalau di era sekarang kita perlu kaji.
Jadi saya jadi menjawab kenapa presiden kita yang sekarang nih Jokowi kan rajin menggunakan pakaian-pakaian adat di upacara-upacara kenegaraan. Ternyata ini adalah perkara simbol. Ini menjadi penting karena mengangkat kembali pakaian nasional kita itu sebenarnya yang mana. Menarik. Kemudian ada satu sambutan ya, sambutan Gajah Dewantara pada Kongres Java Institute di Surakarta ini Desember 1929. Dia tulisannya tulisan apa namanya stenografinya pencatat gitu. Jadi bukan kalimat persis yang disampaikan di sambutan. Tapi yang saya rasakan benang merahnya dari sambutan itu adalah perubahan. Jadi seorang Ki Hajar Dewantara ini memiliki semangat perubahan yang luar biasa. Kemudian ini menarik nih, kebudayaan dan masyarakat di bab 4 ini ada bab latihan kesusastraan, kesenian, kerabat paku alam. Ini bahasanya sangat keluarga keraton banget di Paku Alam. Dirunutkan berapa serat-serat yang harus dibaca oleh para pangeran di Keraton Jogja, di Paku Alaman, di Mangkunegaraan. Dan Ki Hajar Dewantara termasuk meresahkan karena sempat ada tradisi kesusastraan itu yang berhenti di keraton saat nggak saya catat ya. Jadi ada beberapa yang sudah berhenti dan dia ini berbahaya dalam menjaga budaya dalam masyarakat. Oke, dia benar ini di ulang tahun ke-25 pemerintahan Yang Mulia KGP AA ya, Paku Alam yang ke-7 disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa dia mengingatkan kembali untuk tradisi mempelajari kasusastraan ini jangan berhenti di keraton. Karena konon beberapa serat nggak lagi dibaca, nggak lagi wajib dibaca oleh para pangeran. Itu keresahan beliau. Kemudian yang berikutnya ada tentang radio. Radio sebagai kemajuan budaya, tapi tentu kalau sekarang udah nggak relevan ya. Boro-boro radio sekarang malah udah internet, udah. Tapi saya pikir itu menjadi catatan kan, bahwa seorang Ki Hajar Dewantara pun sudah memandang teknologi menjadi bagian dari variabel yang harus diseriusi, diteliti, diperhatikan dalam perkembangan budaya. Nah, terakhir, bab 5. Bab 5 ini hubungan dan penghargaan kita. Ini terus terang ketika ngeliat judulnya saya itu, apa sih maksudnya gitu? Kenapa ngomongin budaya justru hubungan dan penghargaan kita? Ternyata pada bab 5 ini justru banyak menceritakan tentang keluarga-keluarga keraton yang ikut berperan dalam perkembangan budaya kita. Ya. Disebutkan, saya main comot-comot aja ya. Ada pujian untuk seorang Suryo Suprapto Mangkunegara ke-7. Ada Pangeran Aryo Notodirejo. Ini tulisan tahun Maret 1917 ya. Dia memberikan apresiasi, meninggalnya Paku Alam yang ke-6. Dia menuliskan bahwa di bawah kepemimpinannya ini, padahal dia pendek sekali. Saya penasaran, saya googling ya tentang Paku Alam ke-6. Ternyata memang dia termasuk yang Paku Alam yang tidak lama memerintah. Tapi kemajuan Budi Utomo cukup pesat. Jadi organisasi Budi Utomo itu kan didirikan di Jakarta, tapi kan terus kongres pertamanya di Jogja. Di Jogja itu wakil ketuanya Dr. Wahidin Sudirosodo. Beliau itu bukan orang Ningrat. Saya jadi terjawab mengapa kok beliau wakil ketua gitu di Budi Utomo itu, bukan ketuanya. Ternyata karena dia butuh sandaran Ningrat, priayi. Jadi Wahidin Sudirosodo itu dokter, dia seorang dokter ya. Akhirnya di bawah pemimpinan Aryo Notodirejo atau Paku Alam ke-6 ini, kemajuan intelektual Budi Utomo itu pesat karena dapat bantuan dari golongan atasan di masyarakat Jawa. Nah, setelah itu ada cerita tentang bagaimana pertunjukan kesenian di Mangkunegaraan ya, bagaimana hubungan dengan internasional dengan Rabindranath Tagore ya, seorang penyair ya. Dia datang ke taman siswa. Lalu diakhiri dengan tulisan tentang puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan Indonesia. 368, halaman 368, 372. Ya, demikian ya.
bahasan buku kedua dari Ki Hajar Dewantara tentang budaya. Saya akan bacakan pada sampul akhirnya sebagai penutup. Pendidikan nasional menurut paham Taman Siswa ialah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya, ya, jadi kultural nasional, dan ditunjukkan untuk keperluan peri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja sama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Ki Hajar Dewantara 1930. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.